Baik, kita lanjut lagi. Video sebelumnya kita sudah berhasil menambahkan produk, mengedit produk, mengupload produk, dan mendelete produk. Jadi video kali ini kita akan memberikan otorisasi kepada semua endpoint tersebut gitu ya. Jadi yang hanya bisa menghapus, menghapus, mengupdate, dan menambahkan produk itu hanya akun yang sudah otorisasi. Nah, gimana caranya? Kita lanjut lagi. Kita akan buat folder di sini, buat folder middleware karena itu nanti akan menjadi middleware sebelum dia masuk ke endpoint kita. Itu kan langsung dicek dulu nanti ya, dicek dulu sama middleware-nya. Jadi logikanya begini. Jadi sebelum user itu masuk ke endpoint ini gitu, nanti akan di middleware-nya akan aktif karena nanti middleware-nya akan berfungsi sebagai otorisasi user. Jadi sebelum mengakses endpoint, user itu akan diverifikasi dulu apakah dia sudah login, apakah dia mempunyai role sebagai admin atau customer gitu ya. Nah, caranya kita bikin folder middleware. Yang belum bikin foldernya silahkan dibikin. Kemudian bikin nama filenya bebas apa aja. Kalau saya mau authenticate gitu ya, authenticate.js. Oke. Pertama, kita harus mengimport JSON Web Token-nya seperti yang kita sudah buat di register, endpoint register sama login. Ini ya. Nah, ini kita import dulu JSON Web Token-nya karena ketika dia register atau dia login, kan dia akan mengenerate token user ya. Nah, token user ini di gini nih, nanti JWT-nya akan menginskripsi user ID ini dengan JWT secret-nya. Jadi nanti ketika diautentikasi, kita akan memverify token yang dihasilkan sama JSON Web Token itu dengan ini JWT secret-nya. Gitu. Oke, kita tes dulu ya. Kita buat dulu kodenya. Jadi ini kita copy aja JSON Web Token sama usernya. Ya, kita masukkan ke sini. Kemudian kita akan membuat sebuah fungsi export const authenticate gitu ya. Nah, kemudian kita akan memberikan parameter. Parameternya itu adalah role. Nah, di mana role itu bentuknya adalah array, tapi kita empty array dulu. Gitu. Jadi nanti makainya gimana ya nanti deh. Cara implementasinya di endpoint-nya nanti belakangan. Jadi kita bikin dulu seperti ini. Parameternya role tapi dia array gitu ya. Kemudian kita buat function-nya. Kita akan return async, kemudian res sama next. Oke. Nanti akan saya jelaskan dulu satu-satu ya. Oke, pertama kita akan mengiritasi itu ya. Kalau ada iritasi atau destructure token dari rec.cookies. Nah, karena kan tokennya itu nanti disimpan di cookie gitu ya. Kalau kita lihat user routes mana? Nah, di sini nih, kalau dia register, dia akan menyimpan token ini yang berhasil di generate sama JSON Web Token-nya, berhasil di regenerate, kemudian akan disimpan di cookie. Nah, jadi nanti ini nggak usah nih, ya. Jadi nanti ketika dia berhasil register, nggak perlu ada pesan token, tapi kita tulis aja pesan gini, is register true gitu ya. Kemudian kalau usernya juga login, nanti dia akan seperti ini juga. Kalau kita cek di sini, nah dia hanya mengirim JSON-nya aja, JSON tokennya doang.
Nah, kita pengen seperti ini. Jadi ini kita copy aja di sini. Jadi user setelah berhasil dia login, dia akan di-generate tokennya. Kemudian tokennya akan disimpan ke dalam cookie. Kemudian nanti dikirim JSON-nya itu jangan is register, tapi is login true. Nah, gini aja ya. Terus kita save dulu. Jadi kita udah punya token di dalam cookie-nya gitu. Oke. Kita ini dulu di structure dulu tokennya tokennya di dalam cookie. Setelah itu kita akan cek if tidak ada token, gitu ya. Jadi dia belum login nih. Karena kan tokennya belum ada. Oke, kita akan return res.status for O3 JSON salah ya. JSON message-nya kita akan buat segini aja. Kita akan buat kamu belum login. Nah, ini kalau tokennya tidak ada. Kalau tokennya ada, gitu, kita akan coba dulu pakai try catch. Jadi nanti kalau dia error, kita akan catch errornya. Res.status res.ini aja nih, ikutin nih. Kamu belum login, bukan. Jangan kamu belum login dong. Token tidak valid. Ini ya. Nah, tokennya tidak valid. Oke, sekarang kalau dia punya token, dia punya token, kita akan decode dulu. Const decode ini kita akan decode token yang di ini dengan cara JSON jwt verify. Yang mau kita verifikasi itu apa? Tokennya ya. Token ini kalau dia ada gitu, kita akan verifikasi tokennya. Dengan apa verifikasinya? Dengan yang ada di sini. Mana? Di sini ya. Dengan JWT secret yang sudah kita buat. Seperti ini. Nah, ini. Kalau sudah ada, kalau dia berhasil di decode gitu, nanti dia akan mengembalikan ini. Dia akan mereturn ini, ID-nya. Gitu. Jadi nanti dalam ID ini ada user ID gitu. Jadi kita akan temukan dulu usernya ya. Kita akan temukan dulu usernya. rec.user, kita wait. Terus kita akan mencari user berdasarkan ID di sini gitu. User.find by ID gini. Nah, ID usernya di mana? Dari decode kan? Decode. Salah. Decode.id. Nah, karena decode ID ini di dalamnya ada user ID gitu. Oke, setelah berhasil gitu, kalau dia ada token tapi ID-nya nggak ditemukan gitu, if tunggu, di sini udah pasti ditemukan ya, saya lupa nih, ini udah pasti ditemukan. Kenapa? Karena kita tidak mengganti ID usernya. Jadi kan ketika login ini mana? Nah, ketika login atau register, kan ID itu sudah tersimpan di MongoDB-nya ya. Jadi kita nggak mencari MongoDB-nya, tidak mencari ID-nya. Tapi kita cari itu ketika dia sudah ditemukan usernya, kita akan mencocokkan dengan role yang disediakan. Jadi kita nggak mencari tidak ada ID apa enggak, karena ID-nya udah pasti ada gitu. Karena kan dia udah berhasil login gitu ya. Kalau dia nggak berhasil login kan nanti ada pesan tuh, misalkan email tidak sesuai gitu ya, atau password salah. Karena dia udah berhasil login, berarti dia sudah punya token gitu. Jadi kita nggak perlu ngecek lagi dia ada nggak di database, karena dia udah pasti ada di database. Nah, jadi kita cocokkan dulu sama role yang ada di sini. Gitu. Jadi jika tidak sesuai dengan role yang disediakan di sini nanti includes rec.user.role gitu ya. Terus kita return
status message kamu tidak memiliki otorisasi gitu aja ya. Oke, ini kalau sekarang dia kan kita udah ngecek nih kalau tokennya ada, kemudian juga kalau role-nya nggak sesuai nanti akan ada muncul pesan ini kamu tidak memiliki otorisasi. Sekarang kalau role-nya sesuai, kita akan meneruskan kode berikutnya gitu. Gini ya. Nanti kita save. Kode berikutnya apa? Kode berikutnya di sini. Nah, kita masukkan di sini. Ya, jadi di router post setelah endpoint-nya kita masukkan di sini authenticate di sini ya. Nama filenya. Kemudian kita nah ini gini, kita akan buat dia function, terus kita pass parameternya karena di empty array, di dalamnya kita masukin admin gitu. Jadi yang hanya bisa menambahkan produk itu hanya admin. Dari mana? Dari sini. Jadi role-nya tadi dari awalnya adalah empty array, terus kita masukkan admin, nanti dia akan menyesuaikan. Jika role-nya tidak sesuai, role yang disediakan ini tidak sesuai dengan role dari user, maka akan dikirimkan pesan seperti ini. Jika sesuai, maka akan meneruskan kode berikutnya. Kode berikutnya itu adalah itu ya sampai bawah. Oke, kita save dulu. Kemudian kita tes dulu di sini. Kita tes ya kita di login dulu ya. Di login dulu. Kita cek cookie-nya. Ada nggak cookie di sini? Ada cookie. Kita hapus dulu aja cookie-nya ya. Ini kita hapus cookie-nya. Oke. Login, kita coba dulu add salah di sini ya. Add product. Cookie-nya kita kosongkan dulu. Kosong ya. Ini nggak ada cookie-nya. Jadi kalau kita cek di sini. Nah, ini produknya kita ganti dulu ya. Misalkan produk berapa 20. Percobaan create database kita tambahin dengan otentikasi ini. Otentikasi ya seperti ini. Oke, kita akan coba hit endpoint-nya. Ketika di hit endpoint-nya, maka akan muncul pesan kamu belum login sesuai dengan yang ini. Karena nggak ada tokennya gitu ya. Nggak ada tokennya. Jadi dia akan mengirimkan pesan kamu belum login. Sekarang kita login. Oke, jangan pakai admin ya. Saya lupa kalau nggak salah John. Ini kita send dulu. Loginnya true. Nah, loginnya true, kita cek cookie-nya. Ada ya di sini ada kalau kita lihat ada token sama SSID. Token SID gitu. Oke. Cookie-nya ada, kita tutup lagi, kita akan coba login dengan John karena si John ini dia bukan admin ya. Terus kita send. Oke, kenapa masih kamu belum login? Oke. Oke, kita akan tes dulu di sini. Apakah usernya sudah ada gitu. Rec.user. Res ya, salah ya. Rec.user. Kita save dulu, kita cek. Ya, kita add di sini. Kemudian kita hit. Ini ada ya. Nah, ini udah sesuai nih. Kamu tidak memiliki otorisasi. Ya. Si John-nya juga udah ketemu nih akunnya di database. Ini kita hapus saja. Oke, jadi kalau kita nambah produk terus yang menambahnya itu role-nya itu bukan admin, maka akan muncul pesan error seperti ini. Kamu tidak memiliki otorisasi. Pesan errornya adalah status errornya 403 forbidden. Gitu ya. Kalau kita send lagi, nah, kamu tidak memiliki otorisasi. Jadi kalau kita lihat di sini,
karena rule-nya tidak sesuai dengan yang disediakan, maka akan muncul pesan Anda tidak memiliki otorisasi gitu. Oke, sekarang kita clear lagi ininya. Oke, kita clear. Sekarang kita login pakai admin. Gitu ya. Kita send dulu. Login is true. Kita cek cookie-nya ada apa enggak? Ada lah ya. Kita save, kita coba di sini bisa apa enggak. Ini nih, ini udah ada cookie-nya di sini tuh ya. Ini yang tadi nih. Kita tes. Nah, berhasil. Oke, produk berhasil ditambahkan. Produknya 20, deskripsinya percobaan create database dengan autentikasi. Berhasil ya. Jadi kita sudah berhasil membuat autentikasi atau kita memverifikasi dulu user sebelum dia mengakses endpoint kita. Ini kan endpointnya gitu ya. Sebelum diakses dia akan mengaktifkan middleware authenticate, terus dicek dulu tokennya. Kalau tokennya nggak ada akan dikirimkan pesan kamu belum login. Kalau dia ada, dia akan di-verify sama JSON Web Token-nya. Kemudian dicari user dengan ID yang sama gitu. Nanti kalau ada usernya akan dicek lagi role-nya ini sama nggak sama yang disediakan. Kalau dia tidak disediakan, dia akan muncul pesan kamu tidak memiliki otorisasi. Kalau dia sama, dia akan melanjutkan kode berikutnya. Kode berikutnya itu adalah add ini. Nah, semuanya akan kita gunakan middleware autentikasi ini ya, authenticate ini. Nah, kalau show produk nggak perlu ya, karena nanti kan di halaman pertama itu muncul di home itu kan akan muncul produk. Jadi yang belum login juga bisa lihat produknya. Jadi nggak perlu kita masukkan autentikasi di situ. Nah, ini find one juga boleh, nggak usah. Kemudian yang delete ID ini authenticate admin. Jadi yang hanya menghapus produk itu juga admin. Ini kita copy aja. Kita copy. Kemudian juga yang mengupdate produk itu hanya admin aja. Oke, kita save. Oke, udah ya. Jadi seperti itu. Silakan nanti dicoba lagi sama kalian. Kalau memang ada error silahkan dilaporkan atau nanti dikirimkan pesan gitu ya. Oke, ini sudah bisa terautentikasi. Sampai jumpa di video berikutnya. Mungkin di video berikutnya kita akan masuk ke user ya. Ada get user profile, ada update profile, update password, dan segala macamnya. Kita akan berfokus ke user dulu. Gitu. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.